Dengan saya Liberty Purnata dari Prodi Manajemen. Penjelasan kali ini yaitu instrumen pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Kali ini pembahasan saya yang pertama yaitu instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Mengenal instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan salah satu bagian penting dari pasar keuangan yang memainkan peran vital dalam aktivitas ekonomi. Instrumen pasar uang adalah alat investasi yang dirancang untuk jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Alat investasi ini cocok untuk investor yang mencari keamanan modal mereka dengan tingkat pengembalian yang lebih stabil daripada instrumen pasar uang yang lebih berisiko. Berikut adalah beberapa instrumen pasar uang yang umum ditemui dalam investasi. Yang pertama itu adalah deposito. Deposito adalah instrumen pasar uang populer dan aman. Instrumen ini melibatkan penempatan sejumlah dana pada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Deposito biasanya memiliki tingkat bunga yang tetap dan dijamin oleh lembaga yang menertibkannya. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI, yaitu adalah instrumen pasar uang yang ditertibkan oleh Bank Indonesia. Instrumen ini merupakan surat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. SBI dianggap sebagai instrumen yang sangat aman karena dijamin oleh Bank Sentral dan memiliki likuiditas yang tinggi. Tingkat bunga SBI cenderung mengikuti suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, Surat Pembendaharaan Negara atau SPN. Itu adalah surat utang yang ditertibkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Jangka waktu instrumen pasar uang ini kurang dari 1 tahun. SPN memiliki tingkat pengembalian kompetitif dan dianggap sebagai investasi yang relatif aman. Dan yang keempat, Surat Utang Negara atau SUN. Itu adalah instrumen pasar uang jangka pendek yang ditertibkan oleh pemerintah Indonesia. Instrumen ini memiliki jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan SPN, biasanya antara 1 hingga 10 tahun. SUN menawarkan tingkat pengembalian lebih tinggi daripada instrumen pasar uang lainnya, tapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan yang kelima, Surat Berharga Komersial atau SBK adalah instrumen pasar uang yang ditertibkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. SBK memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan seringkali dijual dengan diskonto dan nilai nominalnya. Instrumen satu ini umumnya memiliki risiko dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan deposito dan SBI. Kita lanjut ke instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah seluruh surat berharga atau efek yang diperdagangkan di bursa, mulai dari saham, obligasi, derivatif, reksadana, exchange trade fund, dan surat berharga lainnya. Instrumen ini umumnya bersifat jangka panjang. Berikut ada beberapa instrumen pasar modal yang umum ditemui dalam investasi. Pertama adalah saham. Saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Investor yang membeli saham memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang ditertibkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang memiliki obligasi akan menerima bunga tetap dan pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk investasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Dan yang keempat yaitu derivatif. Instrumen derivatif meliputi kontrak berjangka atau futures dan opsi yang diperdagangkan di bursa. Ini digunakan untuk melindungi risiko atau berspekulasi tentang
pergerakan harga aset pasar. Yang kelima, Exchange Trade Funds atau disingkat dengan ETF. Itu adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa saham dan mencerminkan kinerja indeks tertentu atau kelompok aset. Yang keenam adalah Rights and Warrants. Right adalah hak untuk membeli saham tambahan dari perusahaan, sementara warrants adalah instrumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu. Jadi, seperti itulah instrumen pasar uang dan pasar modal yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang tidak dicantumkan ke dalam penjelasan saya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan pengetahuan lebih dalam dari instrumen pasar uang dan pasar modal. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar dapat mensupport channel saya ke depannya. Semoga bisa memberikan pengetahuan di bidang ekonomi berikutnya. Salam anak ekonomi. Bye-bye.